Mengikuti ajaran Yesus nggak? Pengikut ajaran Yesus akan mengikuti semua perintah Yesus. Betul? Betul? Betul nggak? Buka Lukas 3 nomor 60. Ah, untung gue nih. Alhamdulillah ujung-ujungnya lebaran juga. Jadi saya senang nih bang kalau ada orang ngaku pengikut Yesus nih. Lebaran juga gue. THR nih, THR. THR cair. Lukas 3 nomor 60 silakan dibaca. Salah. Izin host. 69. 69 ya. Ini. Uni sebelum dilanjut, maaf saya baru beres. Iwan Pila sambil di tap ya biar kuat Komal. Ustadz Abuya denger aja kalau masalah THR mah. Belum selesai Abuya. Aman nanti bagi 3 kita. Bagi 4 sama Bang Dewa, bagi 5 sama Bang Anggur Asam. Tenang. Bangus. Saya off dulu. Iya siap. Iwan Pila ya, jangan dibantu di polo ya. Aku narasumber muslim di atas ya. Polo Iwan Pila. Barakallah, terima kasih banyak. Lanjut Uni. Kan abang bilang tadi, abang orang yang mengasihi mengikuti ajaran Yesus. Maka omongan itu bang, kalau hanya sekedar omongan, itu nggak penting. Tapi harus ada implementasi. Maka bukalah kitab Lukas pasal 6 nomor 30. Saya akan bacakan kepada abang. Buktikan kalau abang betul-betul mengikuti perintah Yesus. Saya bacakan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Bang minta duit 5 juta. 5 juta. 1, 2, 3, 4, 5. 50. Jangan, kita umat Islam, kita baik. Jangan itu kejam mah. 5 juta aja. 5 juta aja, pas 1 juta. Kita mau orang Islam. Islam mengajarkan apa? Kalau kalian ditraktir, mintalah yang paling murah. Jangan kebablasan, kasihan dia nanti dia miskin. Siap. 5 juta. Aku 1 juta, kamu itu 1 juta. Dalilnya berapa? Tertera di dalilnya berapa? Enggak dijelasin. Berilah kepada setiap bang. Udah untung kami minta 5 juta loh. Kalau saya minta 30 juta, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Loh kan dibilang asumsi nih. Ini kan makanya bang saya nggak percaya sama abang. Bilang kalau abang ajaran kasih, buktinya abang nggak ngelakuin itu kok. Makasih tuh abang yang diminta tuh yang ngasih yang di bawah tuh malahan. Perhatikan ini. Katanya malah abang baju ini yang ngasih. Iya. Abang baju yang ngasih nih. Ya nih. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ada nggak di sini totalnya? Di sini perintahnya beri bang. Berilah bang Fion kepada setiap orang yang meminta. Ya udah minta 5 juta gih. Saya akan berikan semampu saya aja. Lah mana ada di situ semampumu? Mana ada berilah semampumu di situ? Berilah pada orang yang meminta. Yang diminta 5 juta bang. Berilah kepada setiap orang yang meminta padamu. Untung karena kami baik makanya kami minta 5 juta. Sebenarnya kami minta 50 juta nih, biar 10 juta nih. Karena kami baik, kami tahu udah nggak mampu. Kebaikan kami malahan kami yang umat kasih justru apa? Di sini kami ada dalil bahwa bisa minta apa aja sama orang Kristen. Karena kekasihnya kami, saya sama Bang Dewa, kami tetapkan cuma 5 juta. Kami yang kasih di sini. Jadi bang, kalau kasih itu jangan cuma diomongin bang. Kasihan istri abang nanti. Abang sayang. Taunya di belakang ada yang lain. Bang, laki-laki itu yang dipegang adalah omongannya. Saya kasih kalau Mbak Rifan minta. Kalau Mbak Rifan minta. Ya udah. Saya minta 5 juta. Ya emang butuh buat beli baju lebaran. Abuya, Anggur Asam, Bang Mahadewa kan gitu kan butuh bang. Beli baju lumayan, beli baju 2 pasang. 5 juta aja, udah 5 juta aja, jangan songong bang, 5 juta ada belum tentu. Enggak, Uni harusnya tanya dulu ayat itu. Barangkali menurut dia punya Roh Kudus tuh katanya, barangkali alegori. Ini menurut abang ajarannya gimana? Ya. Dijelaskan dulu silakan. Jelaskan apa bang? Menurut abang memahami ayat ini gimana gitu loh maksud Abuya. Gimana coba? Makanya bang hati-hati kalau berjanji kalau ngomong depan umat Islam tuh pasti akan dituntut omongannya bang. Makanya Abuya ini kalau depan saya ini hati-hati banget ngomong. Bang Dewa ini depan saya hati-hati banget ngomong bang. Kenapa? Saya kritis soalnya. Saya gak suka didusai laki-laki soalnya. Anti banget gue. Gue bukan feminis, tapi gue independen. Paling gak bisa dibohongin sama laki. Walaupun pernah dibohongin sih, gak apa-apa. Tapi udah gak bisa lagi sekarang. Ideal 5 juta, 5 juta gimana?
Katanya pengasih. Itu kan sulit kan Bang. Nah Bang, kalau hanya nih, kenapa saya bawakan dalil ini Bang? Mohon maaf ya, kami nggak butuh duit dari Abang lah, nggak usah tahan itu, kami nggak butuh. Ini hanya Dalil kirim. untuk menunjukkan kepada Abang. Ya nggak usah lah Bang, kami tahu Bang, Abang nggak akan bisa. Kasihan istri Abang nanti nggak makan, bertengkar pula kalian rumah tangga nanti. Kenapa saya kasih ayat ini? Untuk membuktikan Bang, kalau hanya sekedar mengklaim saya adalah orang kasih, orang penyayang, itu hanya ada di tataran klaim. Bahkan saya minta Abang membuktikan pun barusan Abang lama mikir tuh, mampus tunggu duit gue 5 juta ada nggak Bang. Makanya jangan pernah, nggak perlu umat Islam ini mengklaim-klaim kami kasih, kami ini implementasikan aja. Bagaimana cara kasihnya kami? Ketika kami tersakiti sama pemerintah, kami nggak makar seperti KKB, tapi kami demo. Abang bandingkan antara demo dengan makar KKB, itu nggak terbandingkan Bang. KKB berapa jumlah korban yang telah dihabisi? Demo ada nggak yang meningsoy? Demo Abang kritisi, KKB Abang diamkan. Inilah bentuk bahwa Abang sebenarnya sedang ingin menunjukkan ketidaksukaan terhadap agama kami. Bukan Abang KKB orang yang Papua objektif. Betul. KKB itu agamanya apa? Saya bisa tunjukkan video KKB mengatasnamakan Yesus. Saya punya videonya, saya bilang. Artinya apa di sini? Bandingan antara orang yang menjalankan haknya sebagai warga negara Indonesia ketika terjolimi dengan dia demo, Abang bandingkan dengan KKB yang makar. Harusnya Abang malu menanyakan itu kepada kami tentang demo, karena demo itu bukan hal yang menyalahi aturan bernegara, itu hak. Apalagi demonya tidak merusak sama sekali, ini tidak masalah. Nah, jadi kalau kita di sini berdiskusi, usahakan yang kita bahas itu adalah ajaran, bukan oknum. Karena kalau kita bicara oknum Bang, semua agama memiliki penjahatnya masing-masing. Orang Hindu ada yang jahat, orang Buddha ada yang jahat, orang Islam banyak yang jahat, orang Kristen apalagi. Tapi apakah mereka itu membawa ajarannya, mengimplementasikan ajarannya? Buktikan. Contoh kejahatan kemanusiaan sepanjang sejarah, inkuisisi Bang, itu pakai dalil Bible. Kolonialisme, penjajahan, Golden Gospel Glory, itu kejahatan Bang, menggunakan doktrin interkaitera Bang. Bagaimana dengan Islam? Abang hitung yang 1, 2, 3 biji orang. Abang lupa bagaimana ketika mayoritas Muslim di Indonesia umat Kristiani, kalau dibanding dengan umat Islam yang ada di Eropa sana, nggak terbandingkan. Maka marilah jangan pakai kacamata kuda. Marilah sama-sama objektif. Kalau mau membandingkan, siap dengan data. Mari kita ukur segala sesuatunya dengan menggunakan data universal. Jangan satu. Nah, jadi begitu, my brother. Ya, mohon maaf saya harus membawakan dalil kitab Anda untuk membuktikan kepada Anda sendiri, membuktikan kepada diri Anda sendiri, tidak ada gunanya mengaku saya umat kasih kalau tidak bisa diimplementasikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Oke. Ini Mbak ya. Dari sekian pembicaraan dari Mbak tadi ya, saya terima. Kita memang untuk menyatukan kepercayaan itu memang sulit, ya. Jangan satukan. Iya kan, untuk satu pemikiran kan tidak bisa. Keyakinan itu kan Gini, sorry, saya tidak sedang menyamakan pemikiran dalam ranah yakin, karena yakin itu sama seperti selera. Saya nggak mungkin ngajak orang suka warna pink kalau dia suka warna hitam. Tapi kalau bicara ilmu pengetahuan itu konteksnya universal. Ilmu pengetahuan itu harus umum. Nggak ada ceritanya bahasa Indonesia itu satu desa memaknai beda, satu desa memaknai beda. Nggak ada. Bahasa Indonesia secara KBBI yang dipahami secara universal, lingua franca. Contoh, perkataan. Abang mau lari kemanapun, bahasa Indonesia perkataan akan dimaknai sebagai apa yang diucapkan. Gak ada abang lari kemana-mana, kecuali bahasa lain. Telah berubah menjadi bahasa lain, terdistorsi dia. Kita bicara ilmu pengetahuan, Bang. Kita bicara tentang dalil, teks tertulis. Tapi kalau bicara ranah yakin, itu intern, Bang. Kami tidak boleh ganggu-gugat. Kenapa?
Agama kami ajarkan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam berdialektika, membangun konstruksi berpikir, kita para narasumber yang berdiskusi itu harus menunjukkan yang kita ucapkan itu adalah cara berpikir normalnya manusia, bukan? Maka ketika yang saya sampaikan tadi tak terbantahkan oleh akal dan hati abang, maka secara naluri apa yang saya sampaikan itu benar. Dan itu konteksnya umum. Tapi perkara yakin dan tidak yakin, saya tidak masalah. Saya nggak ada gunanya, Bang. Saya diskusi tidak ada sedikit pun motivasi mengislamisasi. Karena Al-Quran saya sudah katakan, Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka. Kalau mereka itu adalah orang kafir. Kafir artinya apa? Menolak pengetahuan yang benar. Maka sama saja. Mau diberi petunjuk kek enggak kek tidak akan beriman. Tapi ada lagi perintah kepada kami. Kami bukan hasilnya, tapi upayanya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bermujadalah juga diizinkan. Sampaikan apa yang diajarkan oleh Nabi kami dengan cara bil hikmah. Apa bil hikmah? Apa yang saya sampaikan ke Anda tadi? Jadi saya tidak menyatukan agama kita. Karena dari awal sudah saya buat statement. Islam dan Kristen berbeda. Katolik dan Islam sangat berbeda. Konsep ketuhanannya beda, Tuhannya berbeda, cara memahami kitab suci berbeda, kitab sucinya pun berbeda. Jadi kita tidak sama. Justru saya ingin kita sepakati perbedaan itu. Tapi ketika ternyata saya adalah orang yang mengkaji Biblos Anda, saya justru bisa menemukan ajaran Yesus justru sama dengan Islam. Ajaran Kristen beda dengan Yesus. Itu yang saya buktikan tadi. Anda mau bantah, bawa data. Begitu. Assalamualaikum. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih kesempatan brother-brother saya bicara, Abu ya, biar apa namanya, biar juga berwarna diskusi kita. Bang Dito, Bang Madewa, Bang Anggur Asam dan Bang Erik. Monggo. Nah, silahkan kalau Pak Anggur Asam mute dulu, jangan maju dulu. Bang Anggur Asam silakan, Bang Dewa atau Bang Dito silakan. Fadol yang dari tadi silakan. Baik, siap. Tadi Bapak mengatakan kepada kami ya Pak ya, Islam dan Kristen itu tidak bisa yang namanya bersatu. Sejak kapan antara hak dan yang batil bisa disatukan, Pak? Tidak akan pernah bisa, ya. Hak dan yang batil tidak akan pernah bersatu. Siang dan malam tidak akan pernah bersatu. Allah pun menciptakan dua malaikat berdasarkan di Islam, Pak ya. Malaikat kebaikan, malaikat keburukan. Apakah bisa bersatu? Tidak akan pernah bisa bersatu. Tetapi yang namanya kita hidup toleransi, Pak, hidup bernegara, kita tahu antara Islam dan Kristen itu ibarat minyak dengan air. Kita memang tidak bisa bersatu, tapi setidaknya kita masih bisa hidup berdampingan. Betul? Seperti itu. Belajar kisah ketika kita bertoleransi, belajar kisah inspirasi dari yang namanya para tukang. Walaupun para tukang itu berbeda partai, berbeda keyakinan, tujuan mereka cuma satu, yaitu membangun. Itu, Pak. Nah, ketika Bapak mengatakan Islam begini, Islam begono, saya sekarang ini yang di bawah yang lucu ya. Yang di bawah mengatakan yang mengebom itu ajaran siapa? Yang melakukan bom itu ajaran siapa? Nah sekarang apakah mereka tidak berpikir, Pak? Ketika terjadi yang namanya kasus pengeboman di Indonesia, yang menangkapnya itu siapa? Polisinya agamanya apa? Pengacaranya agamanya apa? Hakimnya agamanya apa? Bahkan yang menjadi eksekutor itu agamanya apa? Islam, Pak. Kalau Bapak pengen tahu, kenapa mereka tidak apresiasi itu? Yang mereka apresiasi cuma melihat Muslim ini ngebom, Muslim ini ngebom, Muslim ini membunuh. Hei, teroris yang benar itu, Bang, Pak, bukan membunuh manusia. Teroris yang benar itu orang yang berani membunuh Tuhan. Itu teroris, Pak. Ya. Nah, coba berpikir, Pak, cerdas itu, Pak. Ya. Manusia membunuh manusia itu wajar, Pak. Tapi ada manusia membunuh Tuhan, itu yang kurang ajar, Pak.
Nah, kembali lagi tadi, antara Islam dan Kristen tidak akan pernah bersatu. Sebagaimana laki-laki dan perempuan tidak akan pernah yang namanya bersatu. Kalau bersatu belum nikah, berbahaya itu, Pak. Betul, Pak? Bisa telat 9 bulan 10 hari. Makanya berbahaya, jangan sampai disatukan. Begitu. Terus apa lagi, Pak? Jadi kalau bicara mengenai soal agama ini, Pak ya, Bapak jangan melihat dari muslimnya, Pak. Bapak jangan melihat dari oknumnya. Jangan melihat dari penganutnya. Tapi lihat dari ajarannya, Pak. Andaikan Islam itu, Pak ya, andaikan Islam dilihat dari oknumnya, Pak, tidak akan ada orang yang mau mualaf, Pak. Saya jamin 100%. Kenapa? Karena kami mengakui yang setiap oknum itu pasti ada. Apakah ada orang Islam yang kelakuannya buruk? Banyak, Pak. Tapi Bapak juga jangan menutup mata. Apakah banyak orang-orang Kristen yang kelakuannya bejat? Banyak, Pak. Sebagaimana Mel Atok yang mengatakan, kalaulah terjadi yang namanya kantong-kantong Kristen di satu negara, kebejatan moral, gila-gilaan. Itu berdasarkan dari pendeta Atok, Pak. Mengatakan seperti itu. Nah, makanya kalau kita mau berdiskusi, diskusilah mengenai soal ajaran, Pak. Jangan mengenai soal manusianya. Apakah seorang Mahadewa bisa melakukan yang namanya keburukan? Bisa. Apakah Abu Yastrong bisa melakukan pemerkosaan kepada nenek-nenek? Bisa, Pak. Kenapa tidak? Manusianya bisa. Tapi Islamnya sudah sempurna, Pak. Manusianya bisa melakukan apa saja. Itu, Pak ya. Silakan lanjut. Ya, Bukankah orang Kristen itu, Bang Dewa, selalu dibimbing oleh Roh Kudus, Roh Suci, Roh benar? Kenapa mereka bisa berbuat jahat? Justru orang Kristen yang mereka dibimbing oleh Roh Kudus, mereka mualaf, Pak. Mereka mualaf. Oh, Kalau dibimbing sama Roh Kudus. Karena Bapak tidak dibimbing sama Roh Kudus, ya Bapak masih mempertahankan kekristenan. ya kan kita ketahui bersama, umat Kristen itu kan kalau mereka kita tanya, apalagi tentang kita membaca Bible harus dibimbing Roh Kudus. Berarti setiap umat Kristen ini keseharian mereka dalam kehidupan mereka selalu di dalam penjagaan Roh Kudus. Tapi tadi statement Bang Dewa bahwasannya umat Kristen ini justru kalau yang namanya melakukan tindakan kriminal sangat luar biasa tindakan mereka. Jadi kemana Roh Kudus pada saat itu, Bang? Apakah Hancur. hancur? Apakah mereka ini dikatakan pembohong atau gimana, Bang Dewa? Yang katanya setiap hari ketempelan Roh Kudus ternyata mereka berbuat jahat. Ya dijelaskan di dalam Bible sih, orang yang kepenuhan Roh Kudus itu dikatakan orang gila, Pak. Bukan kami yang mengatakan, tapi Bible itu sendiri yang mengatakan. Nah, di bawah ada yang benci sama Islam, Nabi Muhammad kena sihir. Naik ke sini, ayo naik ke sini, ya. Kita bahas H2H dengan saya. Nah, kita bandingkan Yesus kemasukan Beelzebul. Ayo naik ke sini kalau mau. Jangan bisanya kain-kain di bawah. Opah-opah ireng, naik ke sini. Ada nggak yang di bawah namanya opah-opah ireng? Tolong tarik suruh naik ke sini. Saya buktikan kedunguan dia ya. Kristen dungu ini, opah-opah ireng. Ayo naik ke sini. Setiap hari dia itu saking bencinya sama Islam, setiap hari ngirim video ke dewa hampir 50, Pak. Setiap hari 20, 50, semuanya berisi dengan kebencian-kebencian dalam Islam. Semua itu. Tapi alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak ya. Saya pribadi tidak, ketika dia itu mengirimkan video, tidak pernah sama sekali saya tonton videonya. Tapi saya balas. Saya balasnya dengan apa? Yesus main gitar, Yesus jingrak-jingrakan, kerasukan di gereja, kerasukan Beelzebul, dan seterusnya seperti itu, Pak. Saya tidak pernah menonton video apa yang dia share. Setiap hari 20 video, 50 video masuk ke saya, Pak. Dia ngirim 20 video, saya kirim 30 video. Dia kirim 50 video, saya kirim 100 video ke dia, Pak. Saya balas. Tapi saya tidak pernah mau nonton. Kenapa? Karena percuma. Dia bertanya pun percuma. Kenapa saya katakan percuma? Bagaimana saya mau menjelaskan betapa indahnya bunga mawar itu, Pak? Betapa cantiknya bunga geranium itu. Tapi kalau dasarnya dia suka bunga bangke, saya tidak bisa menjelaskan, Pak. Bagaimana saya mau menjelaskan indahnya warna kuning, indahnya warna pelangi kepada orang yang buta? Gimana caranya, Pak?
saya kerepotan. Makanya ketika dia bertanya, saya tidak menjawab, tetapi saya tanya balik kepada dia. Ketika dia menyerang Islam, saya serang balik dengan yang namanya Bible-nya itu sendiri. Begitu Pak. Percuma saya menjelaskan soal Al-Quran. Kenapa? Al-Quran terlalu mulia Pak. Al-Quran terlalu suci untuk hewan ternak seperti si opa-opa ireng itu Pak. Saya bisa membuktikan Pak, kalau dia bisa naik ke sini H2 dengan saya buktikan kedunguan dia kayak gimana. Dia cuma bisanya kaing-kaing kayak anjing buduk. Ayo naik ke sini kalau benar punya nyali. Naik ke sini. Jadi masalahnya Nabi Muhammad itu kena sihir, kenapa rupanya? Masalahnya di mana? Lagian juga peristiwa itu panjang dialami Rasulullah. Sebelum Labid ini turun tangan, Labid bin Syam, ya, orang-orang Yahudi itu sudah berusaha untuk membunuh Rasulullah. Bahkan sampai menyihirnya terlebih dahulu. Tapi tidak sanggup. Lalu mereka meminta bantuan kepada Labid bin Syam, itu adalah salah satu sahabatnya Nabi Muhammad sendiri. Tapi dalam kehidupan sehari-hari si Labid ini ya menyembuhkan orang juga bisa gitu ya dengan sihirnya. Luar biasa, ilmu dari sihirnya itu luar biasa memang. Nah, jadi dengan cara bagaimana? Dengan cara diambil 11 helai rambut Nabi Muhammad SAW dari sisir beliau. Diambil 11 helai. Lalu dijompa-jampi lah mungkin seperti itu kira-kira. Lalu ditanam di dekat sumur. Rasulullah mengalami yang namanya kena sihir. Dampaknya emang ada. Kita juga mengakui hal itu. Nah tapi itu adalah asbabul nuzulnya turun Al-Quran, surah Al-Quran yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, kedua surat ini terdiri dari 11 ayat. 11 ayat. Nah, rambut Nabi Muhammad tadi ada berapa? 11 helai. Jadi satu persatu dibaca satu ayat, lalu dibuang satu rambut tadi. Sehingga sampai selesai, dua surah tersebut dibaca, gak lama Rasulullah kembali normal atas izin Allah. Nah, ini ada Tuhan di Markus 3, 21 dan 22. Tuhan lo, kerasukan roh Bezebul. Dikatakan lagi Tuhan tidak waras. Bisa nggak Anda menjelaskannya? Trik coten-coten yang menghujat di bawah itu para pengecut dia, kagak pernah berani naik. Lebih baik ini nih Bang Fion. Ya, dia gentle gitu, berani open cam, diskusi enak kan. Nah, jadi begini ya Abang Fion ya. Kita diskusi di sini sebenarnya untuk mengedukasi ya. Jadi dari tadi saya lihat Uni ketika bernarasi itu full data gitu. Ya itu pilihannya terserah kembali kepada abang sendiri. Pilihan abang mau percaya silahkan, tidak pun tidak ada masalah. Tetapi ketika Anda tidak percaya berarti dasar keimanan Anda bukan dari Biblos. Kenapa? Karena yang tadi Uni Ripa narasikan itu semuanya ada tertulis di dalam Biblos. Nah itu yang mungkin harus Anda renungkan dan harus Anda pelajari kembali. Dan sebelum dilanjut mungkin ya Bang Dewa clearkan dulu, nanti Kang Dito masuk. Iwan Pilah jangan lupa ya bantu di follow-follow. Ini akun saya, akun ke-7. Kemarin akun saya 4 tumbang ya. Ini saya punya akun 7. Jadi nanti kalau kena report-report, jadi banyak saya ternak akun sekarang ya, karena selain ternak oten perlu ternak akun, bahaya ya karena kena tombak. Di follow dulu lah. Ini Abu Strong ya, akun baru. Follow semua narasumber muslim di atas, follow. Jangan lupa juga iklan sebentar Ikhwan Fillah ya, yang belum subscribe YouTube-nya Abu Strong Live, bantu di subscribe ya, sekarang lagi live. Ya kalau Uni masih live ya, tolong yang ada di Uni juga ya, mungkin bantu di subscribe juga penonton yang ada di YouTube Uni Rifa ya. Namanya Abu Strong Live. Kalau yang ada di TikTok di sini tinggal diklik saja profil saya. Ya nanti ada di bio linknya, tinggal diklik nanti langsung masuk ke YouTube. Bantu di subscribe ya Ikhwan Fillah. Terima kasih banyak saudaraku semuanya. Barakallahu fikum. Dilanjut Bang Dewa, dikelarkan dulu nanti Kang Dito masuk. Fadol. Baik, Dewa sih pengen bertanya aja Bang Pion. Silakan bertanya aja mengenai soal Islam. Daripada nanti diskusi, abang sendiri yang pusing nanti ketika kami bertanya Bang. Abang mendingan bertanya aja, apa yang kurang paham di dalam Islam. Belajar Islam tidak perlu menjadi orang Islam Bang. Yang penting abang belajar dulu saja. Kenalkan dulu Islam itu seperti apa. Ya, apakah ajarannya itu bertentangan dengan akal, ataukah ajarannya itu tidak bertentangan dengan akal. Saya bisa membuktikan ribuan ayat di dalam Bible, betapa Bible itu bertentangan semua dengan akal Bang.
Bahkan ayat satu dengan ayat yang lain saling berbenturan satu sama yang lain. Apakah masih pantas diimani untuk sebagai kitab suci, Bang? Kalau itu berbenturan, kalau itu ajarannya di luar akal, tentu itu sudah tidak pantas untuk diimani, Bang. Ya, kami bukan mau merenggut keimanan Abang, bukan. Kami ingin memperkenalkan keimanan Islam itu seperti apa. Kami bukan bukan mau merebut kebahagiaan Abang ketika Abang menjadi seorang Kristen, tapi saya ingin memperkenalkan kebahagiaan yang sebenarnya itu seperti apa, bukan yang sifatnya fata morgana ataupun samar-samar. Ayo silakan bertanya soal Islam. Apa yang Abang mau tanyakan? Baik, Bang. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk semuanya. Kalau untuk bertanya, ya mungkin untuk sementara saya sudah tanyakan tadi sama Mbak Iva ya, Rifa, dan sudah dijelaskan semua. Kembali ke yang Abang bicarakan, yang Abang bilang itu terserah, tergantung Abang, keyakinannya Abang. Ya itulah ya, seperti itu. Paling tidak kita saling menghargai. Untuk saya lebih ke teman-teman Kristen, karena saya dari Kristen Katolik ya Bang ya. Sebetulnya tidak perlulah menghujat. Kenapa? Karena keimanan kita itu teruji di situ. Kalau kita mau cari tahu, paling tidak kan diskusi seperti ini dengan keterbatasan kita, sepengetahuan kita aja. Kalau apa yang tidak tahu kita tanya. Apa yang ada dalam pikiran kita yang kita mau tanyakan, ya tanyakan tentang itu. Gitu. Sebisa jangan paksa diri untuk itu bisa. Jadinya nanti larinya kemana-mana, salah tanggap. Disitulah perselisihan. Jadinya ujung-ujungnya nanti saling baku serang, ada permusuhan. Sebetulnya kalau saya pribadi, saya tidak mau yang seperti itu. Paling tidak kita saling menghargai. Kalau segala penjelasan dari Mbak Rifa tadi, Mbak Rifa ya saya terima. Karena dia ngomongnya pakai data juga kan. Saya terima bukan berarti keimanan saya tergoncang. Ya saya jujur ya Bang ya. Bukan berarti keimanan saya tergoncang dengan itu. Tetap saja fokus saja pada ajarannya. Ajaran apa? Kebaikan. Banyak sekali kebaikan yang dilakukan. Tidak bisa saya rincikan secara satu persatu. Paling tidak kan dalam akal pikiran kita yang baik itu seperti apa. Contoh yang baik itu ya jangan saling serang, nanti yang ada masalah. Maukah hidup kita terganggu dengan masalah? Maukah hidup kita tidak nyaman? Kalau kita mau nyaman, ya cari hidup yang tenang aja. Berbuatlah yang baik-baik saja. Kalau ada saatnya masalah itu datang secara tidak sengaja, mungkin ya kita selesaikan secara baik, pakai hati dengan akal budi, akal pikiran kita. Pakailah itu. Begitu. Kalau saya mendalami ajaran agama Kristen Katolik, saya ambil itu saja. Saya tidak tahu juga bagaimana proses adanya firman itu. Kalau untuk kembali ke tentang itu kan memang sih pusing juga. Apalagi saya pribadi sebagai seorang awam, saya tidak bisa menjelaskan dengan detail seperti apa. Begitu. Yang saya harapkan saja untuk teman-teman Kristen Katolik, Kristen, yang saya harapkan itu ya kalau kita mau diskusi naik saja. Karena teman Muslim ini bukan musuh. Mereka mau menjelaskan, tidak apa-apa, kita terima. Iya, betul Bang. Kalau mereka tidak menguasai data, kalau mereka seandainya tidak menguasai data, kita siap membantu mereka menunjukkan data-datanya, gitu. Iya, karena memang kalau menghujat pun ada gunanya juga. Ya betul Bang. Saya sepakat dengan itu. Jujur Bang ya. Saya bicara, saya berani naik tanpa mengetahui dalil-dalil. Saya hanya mendengar, malah saya disekolahkan sama Mbak Rifa tadi. Saya akui itu. Dan patutlah saya terima kasih kepada Mbak Rifa. Begitu. Tapi yang saya hafal saja itu, yang saya hafal tentang cinta kasih, akulah Tuhan. Yang saya tahu karena dasarnya saya itu dari semua ajaran-ajaran itu sudah yang saya dasar dari itulah saya berbuat. Paling tidak kan saya berpikir berbuat baik itu seperti apa. Berarti yang berbuat baik itu yang tidak merusak diri sendiri, tidak boleh membenci teman, tidak boleh membenci orang lain. Kan begitu yang berbuat baik.
Kalau ada masalah, Ya itu kan teman jangan teruji. Bang, secara ini sih memang kita bisa ya Bang ya berbuat baik. Tetapi ayat-ayat di dalam Bible itu semuanya itu ayat-ayat kebencian Bang. Ya, ketika Abang tadi mengatakan ya kita carilah hidup yang tenang. Di dunia selama kita hidup di dunia Bang, tidak akan pernah yang namanya menemukan ketenangan Bang. Dusta, saya katakan dusta walaupun dia sebagai umat muslim menemukan yang namanya ketenangan, tidak akan pernah ketemu Bang. Ketika kita meninggal nanti, apakah masih dikatakan tenang? Tidak akan pernah bisa Bang tenang Bang. Hidup tenang, hidup bahagia bukan di dunia, di surga nanti Bang. Baru di situ lu bakal menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Selama di dunia jangan harap Bang, kata-kata tenang itu ada. Kalau mau tenang, hiduplah jadi ateis Bang. Orang ateis itu tenang Bang. Mereka tidak memikirkan bagaimana setelah meninggal nanti. Tapi kami sebagai umat muslim memikirkan Bang. Setelah meninggal nanti seperti apa. Nah tadi ya Bang ya, poin yang saya catat itu, Abang berbuat kebaikan-kebaikan. Apakah menurut Abang, standar kebaikan, standar masuk ke surga itu kebaikan Bang? Saya tanya ke Abang. Ya, dalam ajaran saya itu begitu. Kebaikan Ya. yang bisa menghantarkan manusia ke surga. Andaikan Bang ya, andaikan kebaikan bisa menghantarkan manusia ke dalam surga, mendingan tidak usah beragama Bang. Hidup saja berbuat baik. Di Islam Bang, standar Islam bukan kebaikan Bang, tapi standar Islam itu adalah kebenaran. Setelah kebenaran, baru kebaikan Bang. Ya, selama Abang menuhankan kepada Tuhan yang salah, sebaik apapun Abang tidak akan pernah mendapatkan tempat di surganya Allah. Saya jamin 100% Bang. Sesuai dengan ajaran Yesus, sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan ajaran Taurat. Tidak akan pernah Abang masuk ke surga. Dan hal kebaikan apapun juga Bang, yang Abang lakukan, tidak ada nilainya sama sekali di mata Yang Maha Kuasa. Tidak ada Bang. Nilainya tidak ada. Kalau saya Bang ya, untuk surga dan neraka itu bukan urusan saya. Memang bukan urusan Abang. Apakah yang namanya Itu Tuhan punya urusan dia, ketentuan Bang? Apakah Tuhan punya ketentuan? Tuhan punya ketentuan Bang. Tuhan punya standar untuk masuk ke dalam surga. Ternyata bukan hanya kebaikan, tetapi yang benar itu adalah kebenaran Bang. Kebaikan itu nomor 2 Bang. Ya. Jadi kalau misalkan Abang bukan hak kami, oh saya pun sama Bang. Surga, neraka Abang memang bukan urusan saya Bang. Karena surga bukan milik saya. Tetapi untuk mengajak manusia ke jalan kebenaran, itu adalah tugas kami sebagai umat muslim Bang. Itu tugas kami. Makanya di sini kami mengingatkan. Ketika Abang bersekolah nih Bang ya. Ketika Abang bersekolah, Abang diberikan yang namanya satu ujian sama guru. Apakah ketika Abang dikasih ujian, itu jawabannya dikasih tahu Bang? Supaya Abang lulus. Abang tidak akan pernah dikasih tahu Bang jawabannya Bang. Tidak akan pernah. Tetapi lihat Islam Bang. Lihat di dalam Al-Quran. Ketika kita ingin masuk ke dalam surga, kita diuji, Allah langsung memberikan jawabannya. Hei Mahadewa, kalau kamu ingin masuk ke surga, kamu berhenti yang namanya mencuri. Hei Papion, kalau kamu ingin masuk ke surga, jangan pernah mengatakan Tuhan itu 3 dari 1 dari 3. Bahwa Tuhan itu esa. Bukankah Allah sudah memberitahu Bang? Di dalam Bible Abang, Sema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Ehad. Tapi kenapa Abang mengatakan Tuhan itu 3 dari 1 dari 3? Sampai Abang terpecah belah seperti itu. Makanya Dewa sering mengatakan seperti ini Bang ya. Ajaran Kristen itu ajaran pemecah belah Bang. Apa yang tidak dipecah belah sama mereka? Kitab sucinya mereka pecah belah dengan akalnya. Dogma mereka, keimanan mereka pecah belah dengan yang namanya akal mereka juga. Semua dipecah belah Bang. Jangankan kitab sucinya dipecah belah, jangankan keimanannya dipecah belah, Tuhan saja mereka pecah belah jadi 3 Bang. Yang tadinya Tuhan 1 dipecah belah jadi 3. Itulah ajaran pemecah belah. Iya. Coba kembali ke ajaran Yesus sedikit Bang. Kembali ke ajaran Abang Dewa Yesus. sedikit. Ya. Ya, Ya. saya 1 menit lah, insya Allah. Barusan apa yang disampaikan oleh abangku, Bang Dewa itu perlu direnungkan. Kita sesama manusia. Saya pribadi di sini, kami bahkan ya umat Muslim belajar. Jadi tidak ada niat kami untuk menggurui kalian. Kita belajar bersama di sini, Bang Fion. Apalagi orang-orang seperti Bang Pion yang santun gitu kan. Memang Katolik ini kebanyakan ya santun-santun seperti Bang Pion, beda dengan yang sebelah Protestan ya. Seperti yang kita ketahui kebanyakan seperti itu. Nah cuman begini, coba direnungkan Bang Pion ya. Kita tidak bisa memilih
untuk dilahirkan dari rahim seorang ibu yang beragama apapun. Karena itu hak prerogatif Tuhan. Kita dilahirkan dari rahim ibu yang muslimah atau ibu yang Protestan, Katolik atau Buddha, Konghucu, agama apapun. Itu kehendak Tuhan. Kita tidak bisa memilih itu. Itu sudah menjadi aturan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga di dalam Islam itu keren gitu. Kenapa saya mengatakan keren? Nabi Muhammad bersabda di dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitratil Islam. Setiap bayi yang lahir ke bumi itu ada dalam suci Islam. Meskipun orang tuanya itu bukan agama Islam, tetapi setiap bayi itu suci, bersih dalam keadaan Islam, yaitu berserah diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Sehingga hadis tersebut kelanjutannya adalah illa anna abawahu yuhawwidanihi au yunasironi. Jadi terkecuali yang meyahudikan, menasronikan atau mengkristenkan atau menjadi agama Buddha atau agama apapun, itu adalah kedua orang tuanya ketika dia menginjak usia dewasa, ketika akalnya sudah mulai normal, bisa berpikir secara maksimal. Sehingga apa? Sehingga di dalam Islam sendiri yang dituntut oleh Allah itu kita meninggal dalam keadaan Islam, bukan terlahir dalam keadaan Islam. Karena kita tidak bisa memilih ingin terlahir dari orang tua yang agama apa, tidak bisa, itu hak Tuhan. Kita tidak bisa ikut campur di sana. Tetapi Allah berfirman di Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal terkecuali dalam keadaan Islam. Maka di sini kita gunakan akal sehat kita sebagai manusia, karena Tuhan memberikan bekal kepada kita akal untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Benar tadi kata Bang Dewa, standar itu bukan baik dan buruk, tapi harus naik kelas, Abang Fion. Jadi standarnya benar dan salah. Karena orang yang tidak punya agama pun dia tahu baik dan buruk. Ya, tetapi benar dan salah itu hanya ada di dalam orang-orang yang beragama, yang mana agama ini benar-benar datang dari pencipta langit dan bumi. Sehingga ada kebenaran itu sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi melalui para utusan yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, maka kita uji kitab suci ini dengan akal sehat kita. Apakah sesuai dengan akal sehat kita, atau justru kitab suci ini kontradiksi? Kalau memang benar firman Tuhan, tentunya firman Tuhan dengan akal sehat manusia akan sejalan. Karena apa fungsinya akal? Kalau sekarang firman Tuhan kontradiksi dengan akal sehat. Oleh karena itu Allah sendiri di dalam Al-Quran begini Bang Fian. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Artinya, apakah kalian tidak pernah berpikir tentang isi Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah, apabila ini Al-Quran datang bukan dari Allah pencipta langit dan bumi, maka lawajadu, kalian akan menemukan ikhtilafan, kontradiksi katsira yang sangat banyak. Maka Allah sendiri menantang di dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih. Ketika kalian ragu tentang isi Al-Quran, orang-orang yang beranggapan bahwa Al-Quran ini buatan Muhammad, bukan firman Tuhan, maka kata Allah apa? Fa'tu bi surah, datangkanlah coba satu surah saja semisal Al-Quran. Dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, tidak akan ada orang yang mampu membuat surah semisal Al-Quran. Karena Al-Quran ini firman Tuhan. Sehingga apa? Tantangan di sana menunjukkan bahwa semua manusia, makhluk hidup, tidak akan ada yang mampu menandingi Al-Quran. Terbukti sampai sekarang, bahkan terbukti sampai hari kiamat tidak akan ada orang yang mampu. Ini menjadi bukti bahwa Al-Quran ini merupakan firman Tuhan. Dan kita tahu ya, para ilmuwan ya sudah banyak yang mengakui tentang keilmiahan Al-Quran. Mungkin seperti itu ya Ikhwan Fillah. Dilanjut sama Bang Dewa dan yang lain ya. Kita lanjut. Saya masuk sedikit boleh nih, karena tadi mengatakan Lanjut, Kang, nggak lanjut. akan tergoncang Kang gitu ya. Dito kan alumni Katolik nih Kang Dito. Nyambung nih, lanjut Kang. Baik, kalau Kang Dito boleh nih, kayaknya menggoncang imannya Bang Pion ini kayaknya. Sebagaimana apa yang dikatakan Yesus di Matius 26 nomor 31 gitu ya. Yesus berkata kepada mereka, malam ini kalian semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai.
Jadi memang harus digoncang nih, Mas. Tapi poinnya di sini Pak Fion tadi kan udah nggak bisa menjelaskan karena beliau mengakui tidak capable gitu ya. Karena di Katolikan itu hierarki ini sifatnya sacred. Tidak semua orang Katolik boleh mengabarkan atau membicarakan tentang Bible. Koreksi kalau saya salah, Pak. Ya Pak Fian ya. Orang Katolik kenapa sopan-sopan ya? Karena mereka nggak pernah tahu isi Bible-nya gimana gitu loh. Ya, jadi itu poin kebenaran. Nah, satu lagi Pak. Kalau di kehidupan bermasyarakat, saya 1 tahun pas di NTT ya melihat tradisi atau culture di sana, menikah itu ternyata ribet di dalam kekatolikan. Betul ya Pak ya? Menikah itu pun ternyata harus ada restu dari Paus, Sri Paus yang ada di Vatikan. Jadi ini Pak siapa namanya? Backson ya. Backson, cek son. Oke. Jadi Pak Pion, waktu sebelum menikah atau nikah secara agama itu magangnya berapa lama, Pak? Ya. Magang atau pelatihan menikahnya itu berapa lama ya? Tidak terlalu lama sih. Iya, berapa lama? Berapa minggu? Pembekalan tentang hubungan. Iya, betul. Itu berapa hari gitulah, itu pertanyaannya. Tidak sampai seminggu. Oke, tidak sampai seminggu. Jadi latihan dulu ya untuk resepsi menikahnya. Tapi istri sudah dikumpulin ya Pak ya, bahkan sudah ada yang anak itu sudah berumur ya Pak ya. Bukan latih resepsi. Iya. Jadi poinnya pernikahan yang sah itu di dalam Katolik itu butuh putusan dari Paus, betul ya Pak ya? Ya. Jadi menikah itu harus sepengetahuan dan ada legitimasi dari Paus, Sri Paus. Sekarang Paus Fransiskus. Nah, memang akan kelihatan ternyata di dalam kekatolikan itu kalau bagi yang nggak tahu ya mungkin ya nggak akan dibicarakan karena itu secret ya. Makanya orang Katolik dengan Protestan itu sangat berbeda jauh. Orang Katolik kalau dalam hal membicarakan agama banyak yang tidak tahu. Nah, kalau saya goyang Pak di sini ya, Pak Fion pernah dengar 10 perintah Tuhan ya? 10 perintah Tuhan itu? Pernah. Oke, salah satunya yang nomor 2 itu jangan membuat patung menyerupai apapun, betul ya Pak ya? Jangan menyembah berhala. Jangan membuat patung menyerupai apapun. Itu tulisannya. Kemudian kenapa di gereja teman-teman gereja Katolik itu masih ada patung kan begitu ya? Kemudian juga kalau boleh saya memberi advice Pak Fion, kenapa dilawan itu ya? Ada salah satu yang masih diyakini di dalam kekatolikan, kitab Deuterokanonika, tepatnya di 1 Makabe pasal 1 nomor 56. Di situ dikatakan, kitab-kitab Taurat yang ditemukan itu dirobek-robek dan dibakar habis. Kemudian nomor 57-nya, barang siapa yang masih mengikuti dan menjalankan hukum Taurat itu, maka dia harus dihukum mati dan diserahkan kepada mahkamah tertinggi. Itu poinnya. Jadi kalau menggoncang ini memang kita perlu untuk mempelajari sesuatu, Pak Fion. Landasan agama kita pasti petunjuknya adalah Bible, kitab suci. Tetapi di dalam Katolik justru jemaat ini tidak boleh sembarangan. Karena yang bisa memberitakan atau mengkaji tentang Bible ini syaratnya satu harus seminari. Kemudian bergelar pastor atau romo. Kelas jemaat nggak boleh Pak, itu Pak. Jadi kalau belajar akhirnya kan di sini mentok gitu loh. Waktu naik diskusi lintas agama, Pak Fion nggak bisa menjelaskan atau mencerahkan karena bagi orang Katolik hanya pastor dan romo yang boleh menjelaskan, gitu ya. Kemudian terkait misa Pak, misa yang dilakukan ya.
Di situ kan mengumpamakan minum wine itu adalah darah, kemudian makan roti itu adalah tubuh. Sementara dalam Tritunggal ya, yang diyakini, anak ini bukan bapa. Anak ini adalah penebus, domba penebus. Jadi yang disalibkan tetap anak. Manusia, Pak. Yesus kan manusia, digelari Tuhan, tapi sebagai penebus dosa manusia. Kalau merujuk mempelajari Bible dengan ilmu kristologi, pada saat Yesus meninggal ya, mati di kayu salib dengan membawa beban dosa waris, itu di Bible dikatakan Ibrani pasal 2 nomor 14. Dengan kematiannya ia membinasakan iblis, atau tepatnya ia membinasakan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, gitu Pak. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, ternyata Yesus yang mati di kayu salib itu, dia menghadapi iblis, memusnahkan iblis. Nah, dosa waris ini ternyata kan diserahkannya kepada iblis, bukan kepada Bapa. Ya kalau dirunut lagi, dosa waris ini kan dogmatis yang dibawa dari turunnya Adam, yang karena iblis berbentuk ular. Kemudian yang memprakarsai penyaliban ini ternyata bisikan iblis kepada Yudas, sehingga Yesus ditangkap kemudian disalibkan. Nah endingnya karya penyaliban ini yang menebus dosa manusia, kematiannya Yesus diserahkan kepada iblis. Begitu Pak. Jadi kalau ini sedikit menggoncang ya saya harapkan Bapak lebih banyak. Jangan ikuti kata Bapak gereja, tapi pelajarilah. Pelajarilah Bible itu ya. Baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau Anda Katolik ada Deuterokanonika, pelajari semua. Maka akan mendapat tanda tanya semua. Besar tanda tanyanya. Tanya ke Romo, imani saja. Itu ada Lumen Gentium, perintah gereja. Cukup itu saja. Kamu setiap minggu melakukan pengampunan, pertobatan ya. Jadi ada setiap minggu itu curhat ke pastor, ngomong pengakuan dosa. Nah, ini maka memang teman-teman Katolik ini nggak bisa menyangkal bahwa itu yang terjadi dan memang kebenaran seperti itu. Saya dari dalam Katolik bisa bicara seperti ini karena saya pelakunya. Bukan berarti saya menjelek-jelekkan. Maka di diskusi lintas agama ini, Pak Fion, jangan pernah menolak kebenaran bahwa Islam itu ternyata rahmatan lil alamin dan Islam itu satu-satunya agama. Satu-satunya agama yang diberikan oleh Tuhan Maha Pencipta kepada manusia. Tapi kalau ternyata semuanya bergantung kepada paus di dalam kekatolikan, ini kan seperti kata dalam tempurung, nggak bisa bebas. Free will itu nggak ada karena semuanya harus mengikuti paus. Jadi paus gitu loh. Dan satu lagi mengenai permandian. Permandian ini Pak Fion, permandian anak ini baptis selam apa baptis percik? Ya, rokok. Rokok. Baptis selam apa baptis percik? Permandian anaknya itu. Pak Pion? Ya karena kalau udah kebuka seperti ini, Pak Pion pun juga nggak menolak ya, mengamini bahwa memang seperti itulah di kekatolikan. Jadi saya rasa tambahan saya cukup itu. Masya Allah. Saya tadi diam aja ngelihat dari mana Pak Pion ini menjelaskan kekatolikan. Jadi memang nggak ada kapasitas. Ya itu aja. Silakan Abu ya yang lain. Ya oke. Pak Pion dan semua kawan-kawan yang ada di sini, terkait yang kita lakukan di Komal Abuya ini adalah niat kita untuk belajar, mengkaji, mentelaah suatu keyakinan yang manakah yang benar dan mana yang salah. Nah, tujuan dari belajar itu adalah kepintaran, kecerdasan, itulah tujuan kita. Nah, sehingga kita akan mendapatkan level yang namanya pintar. Nah, setelah kita mendapatkan level tersebut, tentulah kepintaran ini
akan kita gunakan selama-lamanya. Selama-lamanya, semasa hidup kita. Lalu tentulah setelah kita menggunakan keahlian kita tadi dengan kepintaran dan kecerdasan kita tadi, sehingga perilaku kita tentulah berdasarkan daripada kepintaran yang kita miliki. Dan itu juga tentunya harus menggunakan akal. Akal ini berbarengan dengan kecerdasan yang kita miliki. Nah, terkait dengan konsep ketuhanan, ya, apakah pantas Tuhan itu menjadi manusia? Setelah kita cerdas ini, ya, ternyata tidak mungkin, tidak pantas Tuhan itu menjadi manusia, lalu menyampaikan firman hanya di kalangan tertentu, di wilayah-wilayah tertentu. Yerusalem contohnya, banyak nabi yang datang ke sana, termasuk juga Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Nah, kalau memang Tuhan ini adalah Tuhan yang benar, dan dia mau menyelamatkan kita umat manusia dari segala dosa, tentulah dia harus dengan hanya sekedar berseru dari langit. Seruan Tuhan itu niscaya pasti akan didengar oleh seluruh umat ataupun seluruh penghuni bumi. Wahai hambaku, wahai ciptaanku, aku ni Tuhanmu. Lakukanlah hal demikian, maka aku akan meridhoimu. Aku akan memasukkanmu ke dalam surgaku. Tinggal berseru aja dari langit. Kenapa dia harus turun ke dunia? Nah, jadi hal-hal seperti itu adalah variasi-variasi dari akal pikiran kita gitu. Setelah kita cerdas tadi. Jadi kesimpulan dari saya, ya mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi dari guru-guru kita semua ingin menambah ilmu bagi kita, menambah kepintaran, kecerdasan, di mana yang namanya salah itu tetap salah, benar itu tetap benar. Jadi Tuhan menginginkan suatu kebenaran itu haruslah kita sampaikan, dan kesalahan itu harus juga kita singkirkan. Demikian dari saya. Lanjut yang lain. Assalamualaikum. Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ini warahmatullahi wabarakatuh Pak Fion, semuanya. ada dua mantan Kristen ya, Kang Dito dulunya Katolik, Ahib Bayu dulunya Pentakosta ya. Ikhwan Pilah, biar ada slot buat Oten, ini akun saya akan turunkan. Tapi tolong bantu di follow dulu ya. Ini akun baru saudara, ini soalnya kena tombak terus. Biar ada akun cadangan buat live ya ketika kena tombak. Ayo di follow dulu yang belum follow saudaraku ya, sebelum saya turunkan biar ada satu lagi untuk Oten. Silakan Ikhwan Pilah. Lanjut, siapa yang mau masuk atau Bang Pion mau menanggapi dulu, silakan Bang Pion. Silakan. Lila orang turun sorangan ya. Halo Bang. Pak Baal kalau mau masuk Pak Baal, silakan Pak Baal, silakan. Sebelum ke Ahibayu nanti silakan Pak. Saya turun dulu ya. Duh, udah keguncang rupanya Pak Fion. Maaf ya Pak Fion ya. Mungkin ini Pak Baal menyampaikan dulu sesuatu ya, sebentar ya. Silakan Pak Baal dulu, silakan Pak Baal. Oke, sedikit Bang Pion sebelum Anda turun, saya sedikit aja bicara ya. Sebentar. Oh, silakan. Saya bicara sebentar. Kalau ngomong terguncang itu saya tidak akan terguncang, Bang. Kalau untuk saling menghargai saja. Begitu. Saya naik sini tadi, saya mau ngajak teman-teman Kristen, ya naiklah, kalau jangan pakai hujat, jangan pakai apa, itulah. Kalau untuk perbedaan apa namanya itu ajaran, ya, naik aja, diskusi, sampaikan pengetahuannya ke teman-teman Muslim begitu. Kalau untuk tergoncang keimanan saya tidak bisa, Bang. Terima kasih. Iya. Oke, saya sedikit boleh ya? Sebelum Bang Pion turun. Terserah mau bilang. Kalian bilang apa? Untuk saya kan saya tidak terpengaruh. Saya juga tidak Itu hanya iskiding Bang Pion, biar tidak terlalu tegang, jangan terlalu serius, sambil bercanda lah biar awet muda kayak saya. Lanjut.
Bercanda sama aja begitu juga. Ini bapak ini mualaf lah. Bagaimana ini? Tidaklah. Iya, jadi izin sedikit Bang Pion ya. Jadi ini koma edukasi gitu kan. Kenapa perlu diadakannya koma edukasi di sini? Tentunya ada perwakilan dari Kristen ya, Katolik, ada Islam. Artinya apa? Tujuannya apa? Kita ingin sama-sama mencerdaskan anak bangsa gitu kan, terutama Kristen kepada Kristennya, Katolik kepada Katoliknya, Islam kepada Islamnya. Nah di sini diadakan edukasi, saling tukar pikiran agar apa? Supaya tidak terjadi lagi gesekan-gesekan antara umat beragama. Kita kan trauma ya, ketika bagaimana 15 masjid itu ya di masjid dan musola di Kupang dibakar oleh teman-teman Kristen di sana kan. Kita ingat ya, ada 265 rumah yang dibakar oleh saudara Kristen di sana. Itu bentuk teror yang luar biasa ya. Masjid, 15 masjid gitu loh. Kemudian bagaimana ketika umat Islam di Poso gitu, yang minoritas di Poso dibabat habis gitu kan, di Ambon. Kita tidak sedang bercerita itu, tapi bagaimana Kristen ini kalau menjadi orang mayoritas itu bahayanya seperti itu. Makanya tidak mau terulang bagaimana kekejaman Kristen dari sejarah dunia gitu ya, terutama Katolik itu membantai. Makanya kita di sini adakan edukasi. Kita ini adalah NKRI, bagaimana kita menghormati orang Islam kepada agama yang lain, agama lain pun bagaimana seperti itu. Jangan terjadilah kisah Poso, Ambon, NTT yang begitu kejam kepada Islam gitu ya. Nah, tidak terjadi lagi. Nah, itu mudah-mudahan dengan diskusi ini kita saling menghargai. Jangan agama-agama penjajah ini diadopsi lagi, dijadikan lagi sebagai alat untuk menghancurkan Indonesia, terutama dengan itu ya. Karena memang alhamdulillah Indonesia ini begitu damai, sejahtera, karena Islam ini memang agama rahmatan lil alamin. Itu betul-betul bagaimana Kristen ini bisa hidup damai berdampingan dengan kita. Ya karena Islam yang mayoritas. Yang saya khawatirkan adalah bagaimana Kristen ini yang menjadi mayoritas gitu ya. Seperti Poso, Ambon, dan NTT gitu. Kita dibakar ya, 15 masjid dibakar dalam satu hari. Itu luar biasa kejamnya ya. Gitu aja mungkin dari saya. Jadi edukasi sekali lagi, kalau Komal ini adalah Komal edukasi. Kristen menguatkan iman Kristen, Katolik menguatkan iman Katolik, Islam menguatkan iman Katolik. Tidak saling mempengaruhi iman masing-masing. Begitu mungkin dari saya. Dilanjut teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum salam. Lanjut Waalaikumsalam. Andika Waalaikumsalam Pak Dewa. Andika kenapa? Keren kalau Pak De udah ngomong terguncang ini Komal goyang. Tep saudara silakan. Ahi Bayu lanjut. Ahi Bayu Andika ngeliat kaget lihat ini Yesus beneran bukan ini. Saya sedikit menanggapi ya. Boleh ya? Boleh ya sedikit menanggapi Bang. Jadi begini Bang Fion. Karena Ahi Bayu kalau bisa Ahi ada data biar nanti Bang Pion juga bisa merenung dan membaca. Silakan dikasih satu data atau dua data. Silakan Ahi, fadhol. Ya, karena tadi sempat menggubris membahas mengenai dosa waris. Itu dosa waris sebenarnya nggak ada. Kalau ada dosa waris berarti kalau Anda mempunyai anak berarti anak Anda mewarisi dosa Anda, kan gitu. Yang namanya dosa waris, yang saya pahami dulu gitu. Tetapi apa kata Yesus di Matius 18 itu Bang? Abang bisa baca Matius 18 nomor 3. Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti otomatis anak kecil ini tidak memiliki dosa. Suci dia. Kalau pertobatanmu tidak sama seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Secara tidak langsung Yesus mengatakan bahwa anak kecil ini tidak memiliki dosa. Berarti tidak ada dosa waris. Setiap manusia yang memiliki dosa Bang tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Gitu Bang ya. Matius 18 nomor 3 Abang bisa baca di sana. Jadi kalau dosa waris itu dari dulu saya nggak masuk akal Bang. Nggak ada itu dosa waris. Karena Yesus juga mengatakan, sebab anak manusia akan turun yang kedua kalinya diiringi malaikat-malaikat Tuhan untuk menghakimi orang-orang sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Gitu loh Bang. Sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Dosa ayah tidak akan ditanggung oleh anak. Dosa anak tidak ditanggung oleh bapak. Jadi dosa warisnya nggak ada. Nggak ada Bang.
Gitu ya, Abang Kufion. Terus mengenai ini, mengenai ajaran ya Bang ya. Pada zaman Yesus ini berdakwah selama 3 tahun Bang, kurang lebih 3 tahun. Orang-orang pada waktu melihat, mendengarkan langsung apa yang dikatakan diucapkan Yesus, orang-orang tidak mengatakan Yesus ini Tuhan. Abang bisa baca di Matius 21 nomor 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Orang-orang pada saat itu yang melihat, merasakan, mendengarkan, yang mengikuti dia, pengikutnya semua mengatakan Yesus ini Nabi loh. Tapi konon, ada cerita muncul dari Yunani yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, tidak pernah sejalan dengan Yesus, tiba-tiba mengatakan Yesus ini Tuhan. Coba. Dia tidak pernah berinteraksi langsung dengan Yesus. Dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dan dia tidak pernah dipilih menjadi murid Yesus. Tiba-tiba mengakui, menuliskan sebuah surat. Mengatakan oleh matinya Yesus supaya ia bangkit kembali menjadi Tuhan. Ini ajaran dua ajaran yang bertentangan gitu loh Bang. Pada zaman dahulu, orang-orang mengatakan bahwa Yesus ini adalah Nabi. Konon ada cerita dari Yunani mengatakan Yesus ini Tuhan. Ini perbandingan yang berbeda Bang, perbandingan terbalik. Bagaimana tanggapan Abang Fion mengenai ini? Karena di Matius 21 nomor 11 itu orang-orang mengatakan Yesus ini Nabi, bukan Tuhan. Silakan Bang. Ke-mute Bang. Gini, mungkin Ahi Bayu dia tadi mau turun, ya nggak apa-apa, mungkin nanti di lain waktu Bang Fion naik lagi. Ini ada Kristen Bang Niges nih naik. Bang Fion terima kasih banyak ya, kalau mau istirahat gak apa-apa, jangan dipaksakan. Intinya apa? Intinya ya kalau naik komal-komal muslim, terutama komal saya, niatnya untuk belajar. Insya Allah tidak akan ada marah-marah, tidak ya. Kita saling bertukar ilmu seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh guru-guru saya di sini. Sepakat ya Bang Pion ya, terima kasih banyak ya. Ya Bang Pion sehat-sehat, selamat malam Bang Pion, selamat beristirahat, lanjut. Ini disapa dulu, saya lagi di luar agak noise nih. Kang Dito nih, Bang Niges selamat malam bro, silakan bro. Ya, silakan turun anakku Pion, silakan turun anakku Pion. Kang Dito gak but, Kang Dito tombak, Kang Dito saudara tombak. lanjut nih si Niges nih. Niges semoga sembuh lo malam hari ini Niges. Ini Niges juga Kristen santun juga ini. Lanjut. Ternyata aku numbuhin kumis itu malah mirip Yesus ya. Iya Bang Abu ya strong ini ngundang-ngundang, ya udahlah gua naik aja, sebenarnya nggak terlalu. Ya tapi bro ini bro Niges buka kamera lah, gua kangen sama wajah lo, buka kamera dulu lah biar enak. Ayo. Udah ngobrol gini aja Bang lah. Enggak, lo Kristen baik, kalau Kristen santun gue salut lah sama Kristen yang santun, gue respect gitu. Lanjut bro, ini sama Kang Dito atau sama yang lain silahkan maju, yang penting tetap kondusif. Teman-teman jangan lupa juga sambil di tap ya, biar kuat komalnya. Lanjut saudara-saudara. Ini minta di follow dulu dong, semua dong. Ya akun Dewa juga minta di follow. Itu minta kopi satu lah, jangan 369. Enak banget angkanya. Nah udah. Dar. Ini sebetulnya itu di kekristenan itu Katolik saya ya. Itu Kang Dito yang lebih paham itu. Kang Dito itu kan ex Katolik itu. Mantap. Terus kapan mau ngikutin saya, Pak Niges? Mau ngikutin saya nggak? Aduh, kalau itu tidak bisa apa namanya itu, tidak bisa diganggu gugatnya itu. Tapi kalau dari sisi pengetahuan ya bolehlah bertukar pikiran kan gitu. Iya. Diskusi ini kan untuk mencerdaskan kita semua kan. Iya, mukaku masih kelihatan mirip, masih bau muka Oten belum ya? Hah? Masih muka Oten ya? Kan muka Oten itu kelihatan loh ya. Iya. Jadi muka Oten itu begini teman-teman.
darah Yesus, tulang Paulus, ginjal Markus. Ini Kang silakan sama Dito, yang lain kalau aja. lihat ininya itu masih seperti berwajah-wajah Yesus ini. Itu dia. Makanya ikutin saya, ayo asyhadu. Ya udahlah, oke, silakan dilanjutkan yang lainnya ya. Aduh. Sorry, agak sinyal saya kurang bagus ya. Kadang kedengaran, kadang enggak nih. Iyalah Bang Niges, barangkali ada mau ditanggapin dari narasi salah satu dari kami, silakan. Enggak, kalau soal kita mau beriman itu kan kembali pada dasarnya itu kan sebuah misteri yang tidak bisa dirasionalisasikan itu. Iya Bang Niges, makanya banyak baca Bible supaya nggak dibodohi sama Romo dan pastor. Kenapa saya bilang begitu? Kalau ngomong cuman iman itu tanpa perbuatan hakikatnya adalah mampus mati. Coba itu di 2 Yakobus pasal 17. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah maut. Nah, maut enggak tuh? Coba. Kalau cuman imani saja ternyata tidak ada perbuatan yang diajarkan oleh Yesus Hamasiah, Yesus Kristus, maka iman itu buta, bukan hanya buta tapi mati, Pak. Kalau melihat tentang dalil iman tanpa perbuatan hakikatnya maut, lihatlah di Markus 16 nomor 15 sampai 18. Di situ adalah perkataan warisan. Bagaimana Yesus Kristus sebelum terangkat ke langit, dia mengatakan, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi bagi siapa yang tidak percaya, maka dia akan dihukum. Nah, ini orang Islam ini kalau dengar kayak gitu, kok rasis sekali nih perkataan Yesus. Yang nggak percaya dihukum, kan begitu? Nah, Tapi setahu saya sih gini Kang Dito, Yesus itu tidak pernah mengajarkan bahwa hanya untuk orang yang percaya kepada Dia mendapatkan keselamatan. Di luar ke Kristen juga kan seluruh untuk manusia gitu kan. Jadi kalau seluruh untuk manusia itu kan semuanya mendapatkan keselamatan. iya kalau bukan dalam, iya kalau yang tidak tertulis di dalam Bible itu bukan pengajaran namanya. Tapi kalau di dikatakan oleh Yesus tadi, Katolikan, Kang Dito kan tahu iya, di Katolik paham. itu kan tidak penting itu kitab suci, tetapi bukan segala-galanya. Makanya saya Makanya tadi di Katolik, awal, umat Katolik iya. itu kan tidak terlalu menekankan kepada apa nama itu hafalan Iya, kitab suci, di tetapi awal lebih tadi, kepada implementasinya. iya di awal tadi saya mengatakan bacalah Bible dari Kejadian sampai Wahyu untuk melihat kebenaran pedoman kalau itu dianggap kitab suci. Saya mengeluarkan dari dogmatis, apakah benar sesuai dengan kitab. Kalau enggak, mempercayai perkataan pendeta dan pastor dan romo, ini ibaratnya iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, gitu loh Pak. Betul. Pak Niges. Jadi saya nggak mau membicarakan kekatolikan lagi. Tapi saya akan membicarakan kekatolikan kalau ada prosetan-prosetan yang sok tahu tentang Tritunggal, ngomongnya ngaco Pak, tapi nggak ngelihat dari ajaran Trinitas atau Tritunggalnya Katolik, bener nggak? Iya betul itu betul. Nah itu kalau begitu gimana Pak Niges ini? Aduh, emang nggak susah ya teman-teman kalau orang itu sudah pernah di dalam, mengerti semuanya, akhirnya mendapatkan hidayah dan mempelajarinya sampai saat ini, maka Lumen Gentium itu adalah ajaran, bukan ajaran Yesus, melainkan peraturan yang dibuat oleh Sri Baginda Paus, begitu. Makanya tadi ribet, kalau menikah pun harus sampai ada cap dari stempel dari Paus. Kalau gitu pada loh. prinsip, kalau kita itu kan pada prinsipnya itu dari kita beriman itu kan ada rasio berpikir di situ gitu kan, logika berpikir. Ketika suatu saat itu apa yang disampaikan oleh imam-imam kita itu tidak masuk akal, kita juga makanya di kekatolikan itu kan umat itu bukan disuruh untuk menghafal tetapi disuruh untuk berpikir gitu kan. Jadi dari para imam itu mereka tidak pernah mengatakan ini yang paling benar, tetapi bagaimana umat bisa berpikir di situ gitu kan gitu. Ya kembali lagi, namanya ajaran manusia, bukan ajaran Tuhan jadinya. Jadi betul, artinya kan
semua umat itu kan harus bisa memaknai apa perkataan dari kitab suci itu yang disampaikan oleh romo-romo itu gitu kan. Jadi bagaimana setiap manusia itu kan bisa mengimplementasikan, kan setiap memaknai itu kan pasti berbeda-beda kan gitu. Iya, makanya kita mulai dari kajian kristologi gitu loh Pak, bahwa membaca Bible itu sepenuhnya jangan mau hanya dikekang oleh aturan seminari atau hanya pastor dan romo boleh membaca dan memberitakan ya. Karena itu yang terjadi. Kita semua juga membaca. Iya, itu yang terjadi sama RK gitu kan. RK sekarang kalau masih muncul aja kan udah diperingatin sama romo dan pasturnya kan gitu ya. Gak tahu, RK Katolik apa Kristen? Ya Katolik merek ini itu. Dia nggak ngikutin hierarki dia. Iya, dia suka menghujat. Makanya tahu nggak Bang, edisi itu tadi dulu saya gini menghujat. Kang Dito. Ya. Saya tadi nyimak komal di Katolikan itu ada satu romo kita itu dia menyampaikan dengan keras itu bahwa apologit yang dari Katolik itu ya jangan sampai bukan dilarang berdialog dengan Islam, tetapi jangan sampai itu berdiskusi seperti menyerang apa segala macam itu. Karena apa? Mereka bilang itu bahwa teologi di Islam itu sangat berbeda dengan kita. Itu apa yang mau dicapai di situ gitu kan? Tidak ada. Karena memang awalnya sudah berbeda gitu kan gitu. Mungkin kalau dengan teman-teman Kristen ya untuk menyamakan persamaan itu terserah mereka mau ikut apa yang sudah menjadi konteks Katolik itu ya silakan aja. Tapi kalau ya udah kita bicara teologi aja lah. Pak Niges, sepengetahuan Pak Niges dari tunggalnya Katolik. Saya nggak terlalu ini dengan teologi, saya nggak suka di situ. Jadi saya bisa memaknai itu secara logika aja. Aduh, kau begitu. Bangkang Dito. Nggak boleh lah begitu. Gimana kita mau tidak keluar dari yang disebut kata dalam tempurung kalau kayak gitu? Kita nggak punya free will akhirnya. Hanya mengikuti yang sudah ada yang dibuat oleh. Tetapi kan kita tidak berpikir di situ. Jadi kalau memang ada yang tidak rasional ya kita juga nggak mau ikut semua ini. Oke, saya kasih referensi Bang Niges. Ada satu kisah di Mallorca. Ingat ya dulu sebelum kekatolikan itu atau gereja barat itu mempunyai negara Vatikan di Roma, kekristenan itu semuanya edukasinya ada di Spanyol. Setuju? Kalau nggak salah itu dulu ada seorang uskup itu yang mungkin saya mengatakan seperti itu, Anda sepakati nggak bahwa di Spanyol itu adalah kekatolikan terbesar pada awalnya, betul? Pada saat itu mungkin ya. Iya. Di situ ada kisah seorang uskup namanya Nicole Martir. Dia mengangkat seorang murid dari umur 6 tahun yang dia hafal setengah daripada Bible. Nama anak itu yang sudah akhirnya menjadi mu'alaf menjadi namanya Abdullah Al-Mallorca atau Abdullah Al-Mallorqui. Itu silakan di cross check, cari kisah bukunya, namanya Abdullah Al-Mallorqui. Itu menarik Bang, ternyata ada pengakuan dari para uskup di Spanyol dulu itu setelah Islam itu sudah berkembang pesat. Nah, uskup ini mengakui bahwa utusan Tuhan setelah Isa itu adalah nabinya umat muslim. Dan atas dasar itulah Abdullah Al-Mallorqui ini kemudian hijrah dan menjadi mu'alaf. Itu ceritanya itu ya. Jadi makanya kisah-kisah itu bukan berarti dongeng, tapi kita perlu cek referensi daripada apakah memang penulisannya dari oknum yang bersangkutan. Narasumbernya adalah narasumber yang mengalami kejadiannya. Contoh misalnya, Kang Dito sudah mu'alaf. Kang Dito ini membuat buku dari perjalanan hidupnya sampai sekarang. Dan Kang Dito yang menulisnya. Valid nggak tuh? Kan begitu ya? Maka jangan sampai kita itu kembali lagi. Orang yang tidak mau meningkatkan atau improve terhadap knowledge-nya, itu seperti kata dalam tempurung. Dibatasi. Bagaimana manusia kelihatannya merdeka ternyata masih diatur oleh orang lain. Tapi kalau Islam ini rahmatan lil alamin. Jadi orang Islam itu menyerahkan diri. Disebut Islam, Muslim ini berserah diri, pribadinya. Kemerdekaan pribadi haknya ini yang
memperserah dirikan kepada Sang Holik. Melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad SAW yang mengajarkannya. Ya ini kalau kita benar-benar pengen merdeka sebagai manusia, memang memiliki free will, memilih sesuatu, ya jangan mau dibatasi, begitu aja. Enggak juga sih. Silakan bertanya aja tentang Muslim kalau kayak gitu. Di Katolik itu demokrasi, sangat menjunjung tinggi demokrasi di Katolik, Kang. Itu apa namanya, ketika memang ada pemahaman berbeda dari kekatolikan itu, ya silakan aja keluar dari kekatolikan itu, gitu kan gitu. Oke, makanya saya tanya, makanya saya tanya berdasarkan sakramen atau liturgi, Pak Niges, menikah itu pelatihan nikahnya, pelatihan perkawinannya berapa hari? Saya dulu ada 3 bulan kayaknya deh. Nah ini 3 bulan, tadi bilang nggak nyampe seminggu kan gitu kan. Tapi membuktikan bahwa nikah pun harus ada legalitas dari paus. Itu loh Pak, maksud saya di situ. Enggak sampai ke paus. Kalau kita yang awam menikah itu nggak nyampe paus itu legalitasnya. Gini Loh, ya. kalau nggak nyampe paus Pak, paroki Anda itu membuat proposal nyampe nggak ke paus? Enggak. Aduh. Peraturan di Katolik itu kan begini, Kang. Anda ikut seminari nggak? Anda pastor atau romo? Enggak. Saya. Nah, kalau enggak ya jangan bilang lah. Enggak, kalau pastor, kalau gini Kang Dito. Kalau pastor itu dia sudah ditabiskan jadi imam, maka suatu saat kalau dia misalnya mau menikah keluar dari imamnya itu, maka kalau dia mau menikah itu harus ada persetujuan dari paus. Itu lama ada persetujuan dari paus, itu bisa sampai puluhan tahun itu baru disetujui dia menikah secara Katolik. Tapi kalau kita yang awam biasa kata mau menikah itu nggak sampai paus juga, hanya membutuhkan sebuah surat rekomendasi dari paroki asal saya di mana saya lahir. Istilahnya itu kan status liber itu. Kalau ada surat rekomendasi dari paroki asal saya bahwa saya menyatakan belum menikah, itu bisa dinikahkan di paroki saya nikah itu. Gitu. Ketika ada rekomendasi bahwa orang ini sudah menikah, berarti di paroki saya mau menikah itu tidak boleh. Ya gini aja lah, mending pastor atau romonya lain kali di apa? Kalau sistem pernikahan di Katolik itu sistematis, Bang. Jadi makanya tidak sembarang untuk menikah. Di gereja-gereja manapun tidak sembarang untuk menikahkan orang, harus tahu dulu asal usulnya. Gitu. Ini malah curhat ini, bukannya diskusi. Ini mah berawal dari Kang Dito ngomongnya. Ya saya masuk aja deh. Tadi Abang mengatakan kalau misalkan kami itu tidak fokus dengan menghafal, tetapi mengimplementasikan, itu ya. Saya katakan Pak ya, ke Bapak ya, Bible itu bukan firman Tuhan. Kenapa yang namanya Bible itu tidak bisa dihafal? Karena pengajarannya tidak masuk ke dalam akal, Pak. Bagaimana mungkin pengajaran yang tidak masuk ke dalam pikiran bisa dihafalkan oleh akal? Makanya di dunia ini, Pak, tidak ada satupun yang bakal hafal sama yang namanya Bible. Itu Pak ya, poinnya di situ. Kenapa Al-Quran itu bisa dihafalkan? Karena itu adalah firman dari Allah, itu mengandung mujizat, dan pengajaran yang di dalam Al-Quran semuanya masuk akal. Makanya mudah masuk ke dalam akal. Ya, orang-orang Kristen itu selalu bilang, kami bukan umat menghafal. Memang tidak ada yang hafal. Tidak ada yang hafal. Bahkan Ustadz Insan Moko Ginta, gurunda kita almarhum, ketika berdiskusi dengan pendeta, di situ berkumpul yang namanya pendeta. Kalau ada yang hafal ini satu Bible, saya keluar dari Islam, saya masuk lagi Kristen. Ternyata semua pendeta diam. Kalau begitu, setengahnya lah. Andaikan ada yang bisa hafal setengahnya, saya masuk ke dalam Kristen. Sambil menunjuk kepada pendeta. Pendeta tidak ada yang jawab juga. Kalau tidak setengahnya, seperapatnya. Seperapatnya. Seperapatnya nggak bisa 25 lembar. 25 lembar nggak bisa 10 lembar. Sampai akhirnya ditantang 1 lembar. Pendeta tidak ada yang hafal, Pak. Mereka tidak ada yang berani maju. Memang karena nggak ada yang hafal. Kenapa? Karena pengajaran di dalam Bible itu tidak masuk ke dalam pikiran. Bagaimana mungkin
akal bakal menerima, akal bakal menghafal. Itu hal yang tidak mungkin, Pak. Ya, itu ya poinnya, Pak ya. Siap. Mau dibantah? Silakan kalau mau dibantah. Kesimpulannya di luar Nah, kalau akal, misal Bang Dewa. Kesimpulannya di luar akal, ajarannya di luar akal. betul seperti itu. Nah, kalau misalkan Abang, saya lebih banyak mengimplementasikan itu dalam prakteknya langsung. Ayat mana yang diandalkan sama Abang? Coba tunjuk satu ayat aja. Ayat mana? Satu ayat aja. Saya Kita tidak bahas. hafal ayat mananya itu. Tetapi Bagaimana mungkin Abang bisa mengklaim, pada prinsipnya itu mengimplementasikan? kan pengajaran Yesus itu kan tentang kebaikan itu, Bang. Ya, satu ayat aja, satu ayat, Bang. Yang mana, Pak? Yang diandalkan. Nanti kita korelasikan dengan ayat yang lain. Silakan, Pak. Satu ayat aja. Enggak, maksudnya begini ya. Kalau lebih spesifik ke ayat apanya itu ya itu tadi saya tidak menghafal ayat itu ya, tetapi lebih kepada pengajaran Yesus tentang kebaikan itu. Karena begini ya, sebetulnya buat saya pribadi semua daripada pengajaran itu semua itu kan lebih kepada prinsip kemanusiaan aja, Bang. Saya tanya, Bang, kalau soal itu orang ateis juga bisa, Bang, mengungkapkan seperti itu. Abang tadi mengatakan saya lebih banyak prakteknya. Ayat apa yang diandalkan sama Abang? Abang sendiri bingung, saya tidak hafal. Nah, terus bagaimana Abang mau mempraktekkan sementara Abang tidak tahu ayatnya? Gimana caranya? Imani saja, Bang Dewa. Imani saja selesai, sudah. Selesai berarti, Bang. Ya. Silakan Antonius. Baik, selamat malam. Tetapi kan lebih itu kan begini ya. Pada prinsipnya itu kan kita beriman lebih kepada kualitasnya saja kan begitu. Jadi saya lebih pada begini ya. Di kekatolikan saya juga kalau misalnya di ruang lingkup saya itu kalau orang itu pintar sekali berbicara, tapi kalau misalnya tidak diimbangi dengan kualitas perilakunya juga buat apa? Kan, gitu. Iya, sekarang ayat mana yang diandalkan perilakunya? Masa harus saya tunjukkan ayatnya di dalam Bible? Semua ayat dalam kitab suci itu baik semua gitu kan gitu. Oh, baik semua, Bang. Waduh. Baik, kita bahas satu-satu, kan Bang ya. Kalau misalnya ayat kita bahas itu satu-satu, tidak Bang. Ya, mungkin Baik, kita bahas satu-satu. Kita bahas satu-satu. Saya bawa ayat, Bang. Ulangan 14 nomor 21, Bang. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau bagikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan. Ini ajaran apa seperti ini, Bang? Saya begini ya, Bang ya. Bang, kita bahas ayat ini, Bang. Kita bahas ayat ini. Betul, Bang. Abang harus memahami logika berpikir saya ya. Jadi begini, setahu saya dalam satu ayat itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ada korelasi dari ayat-ayat sebelumnya atau Baca, Bang. Baca. gitu kan. Baca semuanya, Bang. Itu saya tidak begini, Bang. Saya tidak punya kapasitas untuk menafsirkan itu. Ya udah, Bang. Selesai, Bang. Antonius saja. Kita ke Antonius saja. Ya udah, oke. Ya, Bang Nigas menyimak Makanya aja saya bilang dulu. dari Bang awal Nigas. itu kan saya nggak terlalu paham dengan hafalan. Ya, baca lagi. Ya, pesan Bang Kang Nigas Lito baca menyimak lagi, aja. Pak, ya. Silakan Pak Antonius. Ya, selamat malam. Ya. Silakan Pak Antonius. Begini kalau dari tadi ini kan yang sempat saya ikuti itu menyangkut latihan menikah. Oh, Kang Lito maju. Di dalam Katolik itu tidak ada latihan menikah, itu tidak ada sebenarnya. Kursus perkawinan, istilahnya kursus perkawinan. Tapi kursus perkawinan itu betul bahasanya seperti itu, Pak. Betul. Itu isi dari kursus perkawinan itu melatih calon pengantin baru itu cara untuk berumah tangga. Jadi bukan untuk latihan menikah. Magang gitu ya. Iya, magang. Jadi namanya kita berbangun rumah tangga itu gereja itu diambil peduli supaya makanya dia latih cara kita bina rumah tangga baru itu harus bagaimana,
Itu supaya kita begitu kita nikah itu kita setia selamanya lah, istilahnya begitu. Cara Iya. kita atur anak, cara kita atur istri, atur sesama, orang tua, kedua belah pihak, begitu diajarkan. Iya, Dan itu kursusnya kan kursusnya cuma kursus 3 hari. ya, kursus pernikahan. Pertanyaan saya tadi ke Bang Niges, pada saat sebelum kursus apakah sudah dikawini nih pasangannya? Sudah kawin belum, Mbak? Sudah dikawini belum, Mbak? Kalau pertanyaan begini, saya mau tanya balik begini. Di daerah saya itu banyak juga umat Muslim. Sama. Umat Muslim juga ada sebelum akad nikah sudah punya anak. Begitu juga sebaliknya. Oke, berarti menurut Tapi Bapak ada juga yang mereka pacaran, lepas itu akad nikah, pacaran, lepas itu nikah gereja begitu. Jangan bicara oknum kita di sini, Pak, ya. Udahlah, kita bahas aja langsung lah. Nah, ketika Tidak, maksudnya Bapak itu kalau ini kan kalau sepertinya bicara menyudutkan oknum, satu pihak. Sepertinya Pak, kalau bicara menyudutkan oknum, satu pihak. Pak, Kan itu di tidak Eropa, boleh, kita harus di fair. Eropa, Pak, berapa banyak orang yang punya anak tetapi mereka belum menikah, Pak? Orang-orang Kristen loh, Pak. Ya, kalau kita mau bahas itu. Kita Sama di apa Indonesia di maksudnya? sini nih terlalu banyak juga orang umat Muslim yang seperti itu. Jadi kita jangan pojokkan satu sisi. Iya, kalau kita bicara oknum, Pak, kita mengakui orang Islam ada yang kelakuannya buruk dan orang Kristen pun banyak yang kelakuannya bejat, Pak. Ya, Pak ya. Kita Iya, bicara bahasamu oknum. terlalu kasar itu. Buruk dan bejat itu kasar itu kau gitu. Oh iya, memang kita harus tegas-tegasan seperti itu, Pak. Nah, Tidak sekarang saya tanya ke boleh Bapak. kalau jadi begini. Kalau jadi umatnya Allah itu ngomongnya harus halus. Oh, Yesus aja mengatakan anjing kok, Pak. Gimana sih, Pak? Umat di luar Bani Israel dikatakan anjing sama Yesus? Makanya Itu kasar loh, kalau mau baca Alkitab itu baca menyeluruh. Baik, baca. Silakan, Pak. Matius 24 dan seterusnya. Oke, siap. Kita bahas berarti kan? Silakan, Pak, baca, Pak. Bagaimana saya mau baca? Saya tidak pegang Alkitab. Bagaimana Bapak mengatakan seperti itu? Bapak aja tidak tahu ayatnya. Gimana ini? Saya kan namanya Alkitab, saya baca seluruhnya, saya sudah baca. Cuma saya tidak hafal. Baik, seluruhnya Bapak baca. Ketika Yesus mengatakan, Pak, umat di luar Bani Israel itu adalah guguk, adalah anjing. Kasar nggak, Pak, menurut Bapak? Kalau itu saya baca Alkitab, saya tidak temukan bahasa itu. Aduh, ya Allah, udahlah. Saya tidak temukan kata-kata itu. Aduh. Di dalam Alkitab saya mulai dari Kejadian sampai itu tidak ada kata-kata itu. Aduh, susah juga ini kalau bicara tidak tahu Bible-nya sendiri. Nah, gini aja, Pak, kita kembali ke pernikahan, Pak ya, karena Bapak belum baca ayatnya ya. Nah, ketika Bapak mau menikah dengan istri Bapak, apakah Bapak punya niat untuk menginginkan istri Bapak? Untuk dijadikan istri? Misalkan ya, Bapak mau menikah dengan seorang perempuan. Bapak punya niat ingin menginginkan dia sebagai istri atau tidak, Pak? Loh, orang inginkan dulu baru menikah, Kak? Menginginkan dulu baru menikah. Coba Bapak buka di dalam Matius 5, Pak. Bagaimana Matius 5 nomor 20 dan seterusnya. Di sini dikatakan, Pak ya, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, memandang istri Bapak nih, calon istri Bapak, dan menginginkannya, sudah berzina. Berarti Bapak, ketika Bapak itu menikah dengan istri Bapak, berarti artinya Bapak sudah berzina terlebih dahulu. Ngerti kalian ini. Makanya belajar Bible, belajar Alkitab. Dia tidak boleh baca lurus-lurus, harus mengerti. Baik, kita baca semuanya, Pak ya. Dengar dulu. Kita baca semuanya. Yang dimaksud itu kata lain itu menginginkan, maksudnya kalau kau ingin lihat perempuan yang sudah punya sudah milik orang, enggak ada, Pak. Sudah nikah. Enggak ada. Pak, baca dulu, dulu, Pak. Itu namanya berzina. Tapi kalau kau lihat perempuan itu dan kau inginkan dia dan kau nikahi dia, itu bukan namanya berzina. Pak, di sini tidak ada kata-kata di sini istri orang, Pak, ya. Tidak harus ada sama sekali kata-kata istri orang. Harus pakai akal, Pak. Harus pakai akal. Bapak menggunakan dogma di sini, Pak ya. Saya baca kembali, Pak ya. Saya baca kembali ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan
setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina. Tidak ada dikatakan tapi kalau itu. begini, Baik, menginginkan Bapak ketika Bapak menikah dengan istri Bapak menginginkan atau tidak? sekarang saya dengar saya ngomong. Kalau kita menginginkan lihat perempuan itu dan kita menginginkan sekarang saya dengar saya ngomong. Kalau kita menginginkan lihat perempuan itu dan kita menginginkan sekarang saya dengar saya ngomong.